mendapat penjelasan dari Ibu Sri ya, merekomendasikan khusus untuk vaksinasi anak 6-11 tahun itu merekomendasikan untuk vaksin CoronaVac. Kira-kira pertimbangan apa sehingga Ibu merekomendasikan untuk vaksinasi anak itu menggunakan vaksin CoronaVac? Berikutnya Ibu Ratu dan standby Pak Alifuddin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 9 dan teman-teman, baik yang hadir secara virtual maupun fisik. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan bersama jajaran, Kepala BPOM bersama jajaran, Direktur Bio Farma, dan Ketua ITAGI bersama jajaran. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi atas segala upaya usaha dari pemerintah untuk melakukan vaksinasi ya dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sampai dengan hari ini. Pertama saya ingin melakukan pendalaman khusus terkait dengan Pak Menteri Kesehatan ya. Pada paparan Menteri Kesehatan itu terlihat bahwa Indonesia menjadi satu dari 5 negara dengan capaian vaksinasi dosis lengkap tertinggi di dunia. Namun pada slide 4, paparan Kemenkes, Indonesia baru memberikan vaksinasi dosis lengkap sebesar 38,16% penduduk dan target 40% pada akhir tahun. Nah, yang menjadi persoalan atau yang menjadi pekerjaan rumah ini bagaimana perlu mendapat perhatian untuk vaksinasi di seluruh daerah, ya. Dan pada halaman 6 ini terlihat sekali bahwa masih banyak sekali provinsi yang target vaksinasinya itu di bawah 60%, ya, di bawah 70% ya. Yang mencapai 70% baru 13 provinsi, 21% itu kurang lebih sekitar di bawah 70% itu 21 provinsi. Bahkan kita lihat sini ada 6 provinsi yang berada di bawah 50%. Nah ini kira-kira ya saya ingin bertanya pada Pak Menteri, kenapa bisa terjadi seperti ini? Masalah apa atau hambatan apa yang terjadi? Kok masih ada daerah-daerah yang berada sampai di bawah 50% ya? Yang kedua, bagaimana upaya pemerintah untuk mempercepat vaksinasi? Dan yang ketiga, apakah dapat dipastikan pada akhir Desember beberapa provinsi yang masih berada di bawah 70% itu bisa mencapai 70% khususnya untuk vaksinasi tahap 1 dan tahap 2? Lanjut, yang kedua, hari ini juga pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun. Nah, ingin saya tanyakan bagaimana terkait dengan KIPI yang timbul setelah suntik vaksinasi. Dan gejala seperti apa mengingat reaksi dari setiap anak itu berbeda-beda. Lanjut. Terkait dengan vaksinasi anak, kami meminta pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan manfaat vaksinasi anak, karena masih ada orang tua yang khawatir terhadap vaksinasi terhadap anak. Perlu sosialisasi yang berisi tentang informasi bagaimana prosedur atau teknis vaksinasi anak, syarat, bagaimana cara pendaftarannya, di mana tempat vaksinasi dan lainnya, sehingga informasi tersebut bisa tersampaikan kepada orang tua secara jelas dan komprehensif. Berikutnya kepada Ibu Kepala BPOM, ya terkait dengan vaksin merah putih, ya kami ingin penjelasan secara rinci terkait dengan progres perkembangan vaksin sudah sejauh mana dan kapan target akan selesai dan bisa digunakan. Dan kami sangat mengharapkan vaksin merah putih bisa dimanfaatkan sebagai booster dan vaksin reguler COVID-19. Dan terakhir kepada Ketua ITAGI, tadi saya mendapat penjelasan dari Ibu Sri ya, merekomendasikan khusus untuk vaksinasi anak 6-11 tahun itu merekomendasikan untuk vaksin CoronaVac. Kira-kira pertimbangan apa sehingga Ibu merekomendasikan untuk vaksinasi anak itu menggunakan vaksin CoronaVac? Terima kasih, mungkin ini saja yang saya tanyakan. Ya, terima kasih Ibu Ratu, Pak Alifuddin.